Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di Literasi Pagi MA Tarunaja. Setelah lama ya kita tidak berjumpa. Kita awalnya dulu ketika Ramadan. Nah kali ini kita setelah hari raya kita kembali lagi. Nah kita hari ini kedatangan dengan, oke Mas, bisa perkenalan dulu Mas, siapa namanya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ataupun di mana yang menonton di malam hari ataupun siang hari. Alhamdulillah hari ini saya seperti nostalgia di 7 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ini di MA Tarunaja. Perkenalkan saya Muhammad Zamzuri. Biasanya kalau nama pena Raden Zam. Nah pagi hari ini saya diundang di sini. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai saja dengan kanal YouTube-nya MA Tarunaja ini. Ya. Terima kasih Mas atas perkenalannya. Ternyata Mas Zamzuri ini alumni MA Tarunaja juga ya? Ya, alumni MA Alhamdulillah ternyata kita dari alumni MA Tarunaja juga memiliki ini ya media. Apalagi medianya di apa Mas? Saya bergerak di bidang media, kabartrenggale.com ya. Oke, nah saya juga pernah ya membaca dari berita-beritanya Kabar Trenggalek karena kalau di HP saya itu biasanya kan kalau di Google itu muncul beberapa gitu ya. Nah Kabar Trenggalek itu kadang juga muncul di atas sendiri gitu Mas. Jadi saya juga ini ya sering membaca dari beritanya Kawan Kabar Trenggalek tadi. Ya mungkin seperti itu. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas terkait ini Mas karena kita dari MA Tarunaja itu mengundang Mas Zamzuri, kita akan belajar terkait bagaimana sih bisa menjadi seorang penulis yang handal sehingga bisa ikut di media, apalagi di media Trenggalek. Terus walaupun Kabar Trenggalek ini masih 2 tahun ya umurnya, tapi sudah bisa dihitung bisa berkembang pesat gitu ya. Nah, makanya kita dari MA Tarunaja mengundang Mas Zamzuri untuk bisa memberikan tips-tips, apalagi untuk adik-adiknya gitu ya. Oke. Nah, saya mulai yang pertama. Nah, kira-kira Mas Zamzuri ini mulai tertarik dari media ini sejak kapan? Sebenarnya sejak lulus dari MA Tarunaja 2017 yang lalu, saya itu berkecimpung di dalam dunia media, tapi masih media sosial dulu ya. Media sosial, seperti Instagram kayak gitu kan? Instagram, dulu Facebook, nah dari YouTube. Nah, dari situ saya mencari browsing bagaimana ini nanti ke depan arah media ini. Ternyata perkembangannya sangat luar biasa dari 2017. Dilihat dari 2019 ada gejolak pemilihan umum presiden di situ memanfaatkan media yang cukup besar. Nah, saya cuma berpikir sini, kalau saya hanya sebagai penikmat, ya kan, kapan saya mau masuk di dalam ataupun berperan di dalam? 2019 saya dalami, 2020 masih saya dalami. Masuk di 2021 pandemi COVID-19 mau nggak mau ya kan kita harus mengembangkan sebuah inovasi yaitu adalah media. Salah satunya apa? Saya lihat dulu trennya di COVID-19 itu masyarakat mendapatkan informasi dari media online ya kan? Maupun media sosial. Nah di situ paling tidak kita harus mengambil peran. Contohnya pemerintah mengumumkan jumlah kematian COVID melalui media. Pemerintah membagikan tips kesehatan melalui media juga dalam situs media ini. Nah saya kemudian ketemu sama teman saya di 2021 itu ketemu teman saya tengah malam itu, ayo bikin media. Terus kemudian ayo dengan dasar ideologi pengen media ini berkembang secara community dan pada akhirnya kita berkembang menjadi media arus utama ya ataupun media yang menyiarkan sebuah informasi berita. Di situ mulanya saya tertarik menulis dan bibit menulis itu tumbuh sejak lulus SMP. Kemudian saya kembangkan di MA Tarunaja dengan mengikuti beberapa event di sini. Dulu nulisnya bukan nulis berita ya, nulisnya hanya nulis cerpen, karya-karya gitu ya. Nulis cerpen, nulis esai, cuman itu saja. Belum ke nulis berita. Ternyata nulis berita ini berbeda dengan saat saya nulis puisi, nulis cerpen, nulis esai. Kita harus ada. Perbedaannya di mana Mas antara menulis berita, terus cerpen dan lain sebagainya? Karena saat ini ya di siswa MA Tarunaja sendiri gurunya itu masih mengajarkan bagaimana nulis cerpen, terus kemudian puisi, esai kayak gitu. Apalagi kalau esai itu sering kali. Nah, kalau berita itu mungkin yang kita tahu cuma 5W1H itu. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan di sini oleh Mas Zamzuri.
5W1H itu adalah sebuah pokok makanan dalam sebuah berita, ya kan. Kadang kita harus memenuhi unsur itu, kadang juga ada kalanya kita tidak harus memenuhi unsur itu. Bagaimana perbedaan berita tadi ya, seperti jelaskan bahwanya berita itu bagaimana perbedaan berita dengan puisi, cerpen maupun esai. Sebenarnya berita ini seperti produk esai kan? Ya, produk dari esai. Produk esai, tapi kita harus tahu bahwasanya narasumber kita siapa. Berarti narasumbernya harus jelas gitu ya. Seorang jurnalis dia mampu memproduksi berita itu karena adanya seorang narasumber. Kalau mereka tidak bisa menghadirkan sebuah narasumber, itu namanya opini ataupun esai. Oke, udah itu jadinya ya perbedaan antara esai sama berita. Oke, terima kasih. Nah, tadi juga sudah dijelaskan mulai merintis Kabar Trenggalek bersama kawannya ya. Nah, ternyata meskipun dirintis sejak pandemi Covid, ternyata juga sudah menghasilkan banyak-banyak berita, apalagi sekarang sudah melejit ya, bisa dikatakan dan semoga juga terus berkembang pesat, naik terus seperti itu, bisa mengalahkan berita-berita yang lainnya seperti itu. Nah, ketika kita membuat berita ataupun kita langsung berhadapan dengan narasumber, nah itu kan pastinya menemukan problematika. Nah, kira-kira problematika yang pernah dialami Mas Samsuri ketika terjun di lapangan ataupun menulis beritanya itu seperti apa kira-kira? Rata-rata saya itu down ketika ketemu orang. Waktu wawancara kan saya menyusun pertanyaan. Yeah. Saya itu down ketika ingin bertanya di pertanyaan selanjutnya. Oh gitu ya. Nah, kadang-kadang gini, dari produk hasil wawancara itu kan kita harus transkrip. Yeah. Harus transkrip. Kemudian setelah transkrip itu kalau pertanyaan itu loncat-loncat, kita sendiri yang bingung. Yeah. Dari topik A loncat ke topik B, dari topik B lompat C. Ini sangat-sangat bingung sekali. Harus menyelesaikan topik A, harus diselesaikan sampai akarnya dulu, baru kita mau pindah ke topik B, ya kita ke topik B. Seperti itu. Kendalanya saya seperti yang saya temui di lapangan ya. Nah, berarti sebelum terjun ke lapangan itu Mas Samsuri ini dulu ya membuat skrip. Caranya kalau kita mau syuting kita harus membuat skenario-nya terlebih dahulu kayak gitu ya. Ya, skenario dulu itu waktu baru terjun. Ya. Tapi kalau sekarang sudah ini ya. Ya, sekarang ya perlahan-lahan sudah bisa lepas dari. Ya namanya karena kita belajar ya gimana ya, dimulai dari nol, nah sampai sekarang, nah alhamdulillah. Nah tadi dikatakan Mas Samsuri ini ketika ketemu dengan narasumber langsung itu mengalami down. Nah, bagaimana untuk menghilangkan rasa down itu? Sebenarnya menghilangkan rasa down itu ketika kita bertemu dengan narasumber, perbanyak ngobrol sebelum kita record wawancara. Oh, gitu. Berarti harus ada chemistry terlebih dahulu ya dengan narasumber. Kita harus tanya-tanya dulu dengan seorang narasumber itu, kita nanya kebiasaan sehari apa, kemudian kita hari ini lagi sibuk apa, kemudian kita ngobrol sana sini, kemudian kita udah enjoy, udah merasa punya ikatan emosional dengan si narasumber ini, baru kita mulai dari situ. Itu mungkin nanti akan lebih enjoy lagi karena kita sudah punya kedekatan yang awal ini. Paling tidak 15 menit ya. 15 menit sebelum ini. Jadi chemistry antara wawancara sama narasumber itu penting ya. Penting untuk meningkatkan keemosionalnya ketika kita berhadapan langsung seperti itu. Benar ya. Ini Mas Samsuri kan juga menulis berita ya, dari hasil wawancara dituliskan dalam sebuah berita. Nah, bagaimana sih menulis berita yang baik dan benar itu? Nah, mungkin ini kan adik-adik kita yang di rumah juga bisa nonton ya. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada adik-adik siswa MAD ataupun orang-orang yang menonton. Oke. Menulis berita baik dan benar ya. Itu nadanya gini. Menulis berita yang baik dan benar itu mudah dibaca oleh orang, mudah dipahami oleh orang, dan mudah dimengerti dan bisa diungkapkan kembali. Gitu. Menulis berita yang bagus yang seperti itu. Nah, saya sendiri di sini belum bisa mengatakan bahwa tulisan saya itu bagus, karena itu tolak ukurnya hanya di saya. Belum ke pembaca saya. Ada segmented pembaca. Misalkan segmen pembaca itu ada segmen milenial, ya kan, pelajar tentunya harus tingkat literasinya hari ini menurun ya. Kemudian ada segmen profesi ya. Kemudian ada segmen profesi. Nah, ketiga ini ada segmen orang-orang yang memang
akademisi. Ada 3 segmented ini. Nah, ketika kita menghadapi kita sebagai jurnalis kemudian memproduksi tulisan, orang 3 ini harus tersentuh semuanya. Paling tidak ya itu. Kita nyusunnya jangan bertele-tele gitu. Kita itu menulis sebuah informasi dari lapangan kemudian disajikan di sebuah tulisannya. Yang penting jangan bertele-tele, kemudian to the point saja. Misalkan kita mau menulis kejadian sebuah kebakaran gitu. Kita nggak usah pakai bahasa-bahasa yang puitis, kita langsung saja kebakaran terjadi di wilayah A, api diduga dari sulutan kompor ya. Nah kita harus langsung tegas, to the point, tegas, dan tidak membuat orang salah paham seperti itu. Karena kalau ketika nanti kita membaca berita kok ada salah paham oleh pembaca kan juga ribet juga ya Mas. Nah betul. Nanti takutnya medianya itu menggambarkan berita yang luas kan seperti itu. Iya betul. Sangat rentan banget. Nah itu ya. Jadi ketika kita menulis berita itu juga harus hati-hati juga dan harus tepat dan jelas, ringkas jelas gitu ya Mas. Betul. Dan juga informasinya juga bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Mungkin ini siswa ataupun anak-anak milenial zaman sekarang kan ini ya tingkat membacanya itu sangat rendah. Walaupun sekarang itu kita sangat mudah sekali untuk menemukan berita ataupun kita membaca buku-buku PDF, bisa kita baca sambil rebahan ataupun dengan HP-nya. Nah itu sangat menurun kalau dari ini ya penglihatan saya. Nah mungkin bagaimana salah satunya untuk cara meningkatkan literasi membacanya. Salah satunya saja membaca berita lah yang paling mudah. Nah kan kalau membaca berita itu mudah ya dibandingkan membaca cerpen dan lain sebagainya. Gini ya, sesuatu hal untuk ini udah terlanjur ya. Para era milenial ini saat ini menjadi sebuah generasi yang mana generasi itu adalah generasi yang gamer. Oke. Sekarang pemerintah memberikan kelonggaran bahwasanya game itu adalah sebagai cabang olahraga. Oke, saya akui itu. Tapi ketika game hanya sebagai ajang di mana kita harus menghabiskan waktu banyak di warung kopi ataupun di tempat tongkrongan, menghabiskan waktu banyak game ini buat apa? Kalau sekadar hiburan 1 jam 2 jam oke lah, atau bahkan hanya cukup 1 jam. Nah ini sudah terlanjur ke arah budaya yang mana kita menikmati terus produk-produk ini. Nah bagaimana meningkatkan terhadap era milenial, bagaimana meningkatkan budaya baca? Pertama adalah lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi. Yang pertama lingkungan, misalkan lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ada kurikulum literasi kan? Ada kurikulum literasi, dari situlah mulai pembelajaran membaca. Paling tidak ya 1 hari 300 kata, 500 kata dalam sebuah pembacaan, terus kemudian bisa dipahami dan bisa dikatakan lagi, itu sangat berharga banget bagi kaum milenial di saat ini. Apalagi coba saat ini muncul teknologi baru yang membuat manusia ini nanti terancam. Saya sebagai seorang penulis nanti juga terancam. Ada teknologi AI ya kan? AI, teknologi AI mungkin penonton di sini juga belum tahu ya. Teknologi AI, semua orang itu bisa mengakses itu dan bisa menanyakan, bahkan rumus-rumus matematika bisa dicari di situ. Oh gitu ya. Saya itu juga pernah ini ya buka-buka HP adik saya itu juga ada aplikasi ketika kita memotong soal, itu sudah langsung ada jawabannya. Nah itu kan juga membuat anak zaman sekarang itu malas gitu. Nah dia sudah ngejek nih ini ya teknologi ya. Sebagai penikmat lagi bukan pencipta. Nah di situ seharusnya dengan kondisi fenomena yang ada ChatGPT ataupun AI, artificial intelligence ini, pemerintah harus mengambil peran di sini seharusnya. Sudah mulai memetakan bahwasanya ini sangat bahaya bagi generasi muda di Indonesia ataupun khususnya di Trenggalek, karena ini akan malas kan. Misalkan dikasih PR dari sini, kemudian nyarinya di ChatGPT. Iya. Terus kemudian ada soal-soal apa, nyarinya juga di ChatGPT. Dikasih soal bikin puisi, nyarinya di ChatGPT. Bikin esai, nyarinya di ChatGPT. Bahkan saya kemarin sempat uji, apakah ChatGPT ini tidak ada plagiatnya. Ternyata tidak ada 100%. Ngerinya di sini. Ini mudah sekali ya, berarti ketika anak-anak itu mengambil hasil karya orang lain seperti itu, ketika tidak ada plagiasinya. Ya, sebenarnya ini robot yang didesain bisa menjawab kebutuhan semua manusia. Dan ini akan ketergantungan. Betul sekali. Dan akan menggantikan, bahkan orang-orang kerja nanti akan digantikan oleh robot. Ya, betul sekali. Seperti itu.
Nah, makanya untuk meningkatkan sebuah literasi baca, pertama adalah dimulai dari lingkungan sekolahnya, lingkungan rumah. gitu. Nah, itu harus dimulai dari situ. Nanti akan tumbuh bibit-bibit literasi seperti itu. Berarti lingkungan sangat mempengaruhi untuk di kehidupan zaman milenial seperti Iya. saat ini ya. Khususnya juga di bidang literasi seperti itu. Mungkin Mas Samsuri di sini juga pernah lah membuat konten-konten yang menarik terkait tulisan. Nah, itu apa saja yang sudah pernah publish apa kayak gitu? Saya rasa tulisan saya, kalau saya menilai menarik belum bisa ya kalau Oke, mungkin kalau kalau menarik itu yang bisa menilai orang lain. Betul itu. Ya. Jadi tantangan besar ya sebagai seorang jurnalis itu ketika memproduksi tulisan bagi pembaca menarik itu adalah tulisan yang memang kontroversial. Iya. Apalagi netizen zaman sekarang itu ketika membaca oh ini loh yang menulis langsung ini, kok tulisannya seperti ini ya kayak gitu. Ya. Saya pernah kok nulis cerita transgender, transpuan, ya kan? Ya. Kemudian dihujat, dibully karena direpost di salah satu Instagram besar di Trenggalek. Itu kok sangat kontroversial banget bagi saya tulisan itu. Tapi bagi saya ini ada hal human interest yang tidak dipandang ataupun sudut yang tidak terliput dari sebuah jurnalis itu adalah orang-orang seperti itu. Gitu ya. Yang kedua, yang menurut pembaca itu menarik adalah ketika saya berulah dan membongkar sebuah korupsi di situ. Pernah ya Mas Samsuri ini mengungkapkan dalam berita korupsi? Iya, pernah saya di salah satu desa. Pertama saya berangkat dari desa di Trenggalek juga. Di salah satu desa, kemudian ada yang terakhir ini ada dari salah satu bank plat merah atau bank BUMN yang di Trenggalek. Saya ungkapkan juga, efek dominonya sangat besar banget dari dua-dua ini. Kemudian ada satu lagi, ada kasus kecil ya, ini saya terkait pemotongan anggaran ataupun gaji. Saya pernah juga hadir di situ. Apalagi itu banyak sekali dilakukan, baik di kalangan instansi manapun. Ya, betul. Nah, itu kan saya memandang gini, sisi-sisi itu adalah sisi kontroversial dan sisi-sisi yang akan jadi pemantik pembaca bilang bahwasanya tulisan ini menarik. Iya. Seperti itu. Saya bilang gitu. Saya untuk mendapatkan nilai rating menarik, saya harus kontroversial di dalam sebuah tulisan saya. Nah, tantangannya ke depan, kalau nggak kuat dalam sebuah kontroversi ini untuk menciptakan sebuah konten berita yang dianggap menarik oleh pembaca, ya kita lempeng-lempeng aja, biasa-biasa aja. Berarti nggak ada peningkatannya. Berarti tantangan kita itu ketika kita menuliskan berita-berita yang kontroversial. Betul, iya. Memacu memacu jiwa kita untuk lebih mental. Kita melatih mental. Melatih mental. Bahkan setelah kita nulis ya kontroversial itu, dampaknya di masyarakat sangat besar gitu. Dan efeknya langsung kepada seseorang itu, orang yang dituju. Orang yang tertuliskan di berita seperti itu. Bahkan sempat ada yang memaksa untuk menemui saya gitu. Dari hasil yang sama tulis menemui itu. Nah, mungkin hal yang menarik harus berangkat dari sebuah harus keluar dari zona nyaman. Ya, semuanya seperti itu ya. Ketika kita mau lebih meningkatkan kapasitas diri ataupun kemampuan diri, kita harus keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita tetap di zona nyaman, ya itu saja yang kita dapatkan seperti itu. Benar. Ya, itu saja ya, kita hanya mendapatkan bahwa kehidupan itu hanya sebatas berangkat pagi, pulang malam kayak gitu ya. Nggak ada jalan terjal seperti itu kalau kita di zona nyaman. Oke, Mas Samsuri di sini kan kita undang juga sebagai alumni ya. Nah, mungkin bisa memberikan pesan kepada adik-adik siswa di MAD ini terkait dengan literasi. Oke. Apalagi kan juga banyak dari siswa MAD ini yang minat di bidang karya tulis. Gitu. Kemarin juga pernah mendapatkan juara cipta baca puisi, cerpen dan lain sebagainya. Nah, mungkin pesannya Mas Samsuri untuk adik-adik bisa disampaikan. Oke, untuk adik-adik saya, bahwasanya perkembangan media sangat besar di saat ini. Dunia literasi harus kita tetap asah ya, karena apapun kita harus sebagai pencipta ya. Kalau kita nggak menulis itu, kita lahir dari orang desa.
Paling tidak orang desa itu adalah meninggalkan sebuah karya. Karyanya apa? Yang paling mudah adalah karyanya adalah tulisan. Tulisan nanti ketika tulisan itu bermanfaat bagi orang lain, pasti kalian semuanya akan dikenang. Dan dikenang itu pasti dikenangnya dari mulai tempat tinggal sampai di mana kalian pernah belajar. Salah satunya ya belajar di MA Darun Najah. Kalau saat ini kalian sedang belajar, tetap giat belajar saja dalam dunia menulis, ya kan. Perkembangan pasti akan ada ketika kalian adalah konsisten dalam dunia tulis menulis itu. Mungkin itu pesan dari ya. Ini terima kasih ya Mas, kita sudah bisa bincang-bincang sedikit lah terkait terkait media-media yang pernah Mas Samsuri lakukan setelah lulus di MAD. Nah mungkin juga bisa menjadi motivasi untuk adik-adiknya bisa mengikuti jejak Mas Samsuri. Kan Mas Samsuri sendiri juga senang ya ketika adiknya itu juga ada yang mengikuti jejaknya kan, seperti itu. Apalagi dari adiknya alumni yang sama kan. Mungkin ada closing statement seperti itu. Closing statement dari saya kepada teman-teman yang ada di MA Darun Najah maupun di teman-teman yang ada di luar MA Darun Najah. Pesan saya cuma satu, kita hidup tidak hanya untuk mencari uang dan mati. Paling tidak kita harus menanamkan sebuah kepercayaan terhadap orang lain. Ketika kalian sudah dipercaya, punya predikat dipercaya oleh orang lain, pasti semuanya itu akan mengikuti dengan baik. Mungkin itu closing statement saya. Dan tetap di Trenggalek ini banyak anak-anak muda yang potensial, salah satunya dari sekolah saya yaitu MA Darun Najah. Buktinya teman-teman alumni saya juga banyak yang sudah meniti karir di berbagai hal seperti itu. Terima kasih ya atas statementnya yang disampaikan. Oke, mungkin untuk literasi pagi kita akhiri terlebih dahulu. Saya Wahyuni Risatul Asma sebagai host untuk pada pagi hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih atas kedatangan ataupun atas peluang waktunya untuk Mas Samsuri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.